Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini hal yang sangat penting di dalam pendidikan buat anak-anak kita, yaitu mampu mendidik anak menjadi anak yang mandiri. Mungkin kita juga harus pahami bagaimana anak mandiri dalam Islam itu memiliki beberapa kriteria, beberapa contoh, dan beberapa indikator yang bisa disebut anak itu anak mandiri. Yang pertama, anak mandiri adalah anak yang mereka berani mengambil keputusan. Dia siap mengambil keputusan tanpa merasa harus cemas, tanpa merasa harus takut. Dia bisa menjawab dan mengemukakan pendapat dengan tanpa ada tekanan. Itulah kenapa anak mandiri umumnya adalah anak yang tidak gampang untuk dibujuk atau diajak kepada perbuatan yang buruk oleh lingkungannya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah anak mandiri adalah yang dia memiliki inisiatif dalam beramal. Jadi bukan terus ditanya, udah sholat belum? Tidak. Anak mandiri bahkan anak yang selalu bertanya, apalagi yang bisa aku kerjakan? Seperti para sahabat yang bertanya, ayul amal afdal ya Rasulullah? Ini sahabat cilik yang bertanya. Dan itu salah satunya yang bertanya Zaid bin Sabit. Ketika Rasulullah mengatakan, afdal amal jihad fisabilillah, ternyata anak-anak ini berlomba-lomba untuk berjuang di jalan Allah dengan caranya masing-masing, meskipun umur mereka belum layak untuk itu. Ini bentuk kemandirian. Makanya kalau ingin melihat anak kita mandiri, simpel. Anak mandiri salah satunya anak yang bisa bangun salat subuh sendiri tanpa harus dibangunkan. Yang ketiga, anak mandiri adalah anak yang tidak mudah berkeluh kesah. Khususnya dia bisa memanfaatkan, memfungsikan dari seluruh apa yang dimilikinya, dari apa organ tubuhnya tanpa harus misalnya merasakan kekhawatiran. Dia tetap mampu melewati ujian kesulitan tanpa dia harus merasakan yang namanya kepahitan atau merasakan yang namanya keresahan. Disinilah Allah memberikan petunjuk bagaimana bentuk kemandirian adalah juga tangguh melewati ujian kesulitan. Dan yang keempat, kemandirian juga nanti terkait dengan bagaimana anak-anak yang dia selalu berusaha optimal untuk mengembangkan potensinya, dan itu merupakan bagian dari dia memiliki self esteem yang kuat. Kemandirian berhubungan dengan self esteem. Sebab orang-orang yang tidak mandiri umumnya memiliki self esteem yang rendah, yaitu kepercayaan diri yang rendah. Disinilah kenapa Islam mengajarkan bagaimana kemandirian ini diawali dengan bagaimana terpenuhinya hak anak di awal-awal kelahiran. Itu adalah zona nyaman yang memberikan dampak ketenangan di awal-awal kelahiran. Bagi siapapun, ingat bunda, khususnya yang lagi hamil, ya, ada nggak yang lagi hamil? Nah, salah satunya adalah bagaimana kehamilan harus dimaknai dengan kegembiraan. Kenapa? Karena memang hamil dalam Islam itu diidentikan dengan kegembiraan. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismu Yahya. Sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak bernama Yahya. Kabar gembira di sini artinya kehamilan, karena memang hamil itu dalam Islam identik dengan kegembiraan. Ibu yang hamil dalam keadaan happy mempengaruhi emosi anak untuk bisa survive, tangguh, mendapatkan ketenangan. Itulah kenapa hati-hati buat ibu yang suka stres, depresi, atau suami yang kadang-kadang nggak peka, menyulitkan istrinya sehingga membuat istri merasakan kegelisahan. Dampak yang mungkin bisa dirasakan akan muncul bayi yang dia emosinya tidak stabil, emosinya labil, terlalu bergantung. Dilepas sedikit dari mamahnya ketika berumur 3 tahun nggak bisa lepas. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak punya yang namanya ketenangan di awal-awal dari kehamilannya. Sehingga peran pertama seorang ayah, seorang ibu mampu menjaga kehamilan itu sungguh-sungguh, supaya kehamilan itu menjadi salah satu cikal bakal bagaimana mendidik anak yang tangguh di masa depan, yaitu memberikan zona nyaman. Zona nyaman ini penting. Saat hamil pun seperti itu, saat menyusui juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam supaya tidak sedih di saat banyaknya sekali orang memfitnahnya sebagai wanita pezina. Bahkan Allah berikan hak ibu hamil dalam Al-Qur'an, yaitu fakuli washrobi wa qarri aina, maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Makan enak, minum enak, dan wajib bersenang-senang adalah hak wanita di saat hamil. Perhatikan ini buat para laki-laki, khususnya yang punya istri, berikan haknya. Makan enak, minum enak, dan wajib bersenang-senang. Bukan karena ingin memanjakan, tapi ada hak seorang anak di dalam janin, di dalam perut ibunya untuk merasakan kenyamanan. Kalau ini diberikan,
maka efek yang paling luar biasa, bayi yang mendapatkan zona nyamannya di umur 0 sampai 2 tahun, dia mendapatkan yang namanya kekuatan emosi, kekuatan yang bersumber dari jiwanya, sehingga kekuatan emosi dan ketenangan itulah yang membuat dia bisa dilepas dalam keadaan yang tidak gelisah. Kegelisahan anak-anak yang tidak siap berada di dunia luar, mentalitas yang follower, biasanya dimulai dari kehamilan dan menyusui yang tidak sempurna, atau seringkali ortu yang tidak memahami hak-hak seorang anak, khususnya saat dalam kandungan dan menyusui. Ini yang pertama. Yang kedua, kehamilan sudah, menyusui sudah. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya bisa mandiri? Yang paling utama, seimbanglah atas 3 hal, 3 unsur yang harus dimiliki seorang anak agar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh melewati ujian kesulitan, yaitu pertama, anak-anak yang mendapatkan hak akalnya. Yang ini disebut akliyah. Apa hak akal? Asupannya adalah membaca, berpikir. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi problem solver. Bukan anak-anak yang buntu, yang kalau ditanya jawabannya nggak tahu, lupa, atau terserah. Anak-anak terserah, anak-anak yang mati fungsi akalnya, cenderung tidak bisa memutuskan, cenderung menjadi follower. Yang kedua, hak fisik, yaitu fisik yang prima, yaitu diberikan asupan makanan, minuman, suplemen tubuh, olahraga, dan semisalnya. Itu kita berikan. Dan yang ketiga, dan ini sering yang disepelekan oleh para ayah dan bunda, hak spiritual, yaitu ruh ya. Ruh apa? Makanan. Makanan ruh adalah apa? Dengan mengenalkan Allah dari dini. Bagaimana anak seusia dini mengenal Allah sebagai pemilik kehidupan. Tauhidlah salah satu penguat anak-anak kita di saat sendirian. Ibrahim sendiri membela tauhid, tapi tidak merasakan ketakutan karena dia punya Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kenapa bisa? Karena memang seorang anak yang memiliki spiritualitas yang kuat, fisik boleh lemah, tapi jiwa sangatlah kuat. Jadikan anak-anak kita bukan hanya fisiknya yang kuat, ya, jiwanya juga kuat. Dan jiwa yang kuat itu dipengaruhi dengan apa? Dipengaruhi dengan kekuatan spiritualitas yang kuat. Jangan sampai ortu hanya fisiknya saja, makanannya saja yang diberikan asupan, ruhnya tidak. Makanya akan kita dapati, ya, orang-orang yang berbadan besar jiwanya kerdil. Ya, orang bilang otot six pack, jiwa ngondek. Nah, nggak boleh begitu. Nah, ini harus kita miliki. Nah, dan kita lihat rahasia bagaimana pejuang-pejuang terdahulu menjadi pribadi yang tangguh melewati ujian kesulitan, mandiri di tengah kesulitan. Seperti, maaf, Bapak Jenderal Sudirman. Sakit, berpenyakitan, merepotkan Belanda. Sampai Belanda berkesimpulan, apa rahasianya? Sehingga membuat seorang Sudirman ini merepotkan kita. Padahal seorang yang berpenyakitan harus ditanduk. Ternyata bukan fisiklah yang ditakuti, karena ada kekuatan ruhiyah dari seorang Jenderal Sudirman, yaitu adalah dia kuat secara ibadah. Dia punya 2 senjata, yaitu siam di siang hari, qiyam di malam hari. Siam dan qiyam itulah yang harus dimiliki. Karena itu, kekuatan mendidik anak menjadi tangguh melewati ujian kesulitan, mandiri, penuhilah berikutnya 3 hak. Akal, yang berikutnya fisik, yang berikut adalah ruh, dan itulah PR orang tua. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, selanjutnya memang harus kita bayangkan juga anak-anak yang siap melewati ujian kesulitan dan mandiri, anak-anak yang diberikan zona nyamannya dan juga zona kepercayaan atau trust. Salah satu trust adalah mendelegasikan sesuatu tugas yang sesuai dengan umurnya tanpa harus diintervensi. Anak kadang mau makan, tapi kadang-kadang kita mengintervensi, sini mama suapin. Sehingga membuat fungsi tubuhnya itu tidak dipercaya untuk dia untuk melangkah. Tidak pernah ditanya. Bagaimana seorang ayah harus banyak berdialog. Bertanyalah seperti Ibrahim kepada Ismail. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini membuat anak-anak belajar untuk mengembangkan pendapat. Para pemirsa di rumah, itulah sedikit bagaimana gambaran mendidik anak supaya tangguh, khususnya mandiri melewati ujian kesulitan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat ayah dan bunda di rumah dan membuat anak-anak kita menjadi salah satu anak-anak yang tangguh di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.